Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 mata kuliah ekonometrika. Hari ini kami akan menjelaskan tentang model ekonometrika dan di akhir video kami akan menjelaskan sedikit tentang e-views. Saya Faikhatun Nikmah dari kelompok 1 dan juga sebagai penyaji pertama akan membahas tentang jenis-jenis model dalam ekonometrika. Model sendiri hakikatnya adalah sebuah fungsi. Dengan analogi yang sama, model ekonomi digunakan untuk menyederhanakan fenomena ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi dan pendapatan agar dapat lebih mudah dipahami. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model ekonomi merupakan bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara variabel ekonomi. Jenis model sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jenis model matematika dan jenis model ekonometrika. Model matematika yaitu merupakan kumpulan bilangan atau non-bilangan serta data yang disusun dalam tabel atau diagram untuk menggambarkan suatu persoalan. Permodalan matematika dapat digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena dunia nyata, membuat prediksi, dan menguji gagasan atau ide dalam suatu persoalan yang didapatkan. Sedangkan jenis ekonometrika yaitu dapat berubah suatu hubungan ekonomi untuk menyederhanakan penanganan masalah real ekonomi yang sangat kompleks, atau singkatnya, model ekonometrika merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis yang menjadi fokus penelitian suatu masalah atau dalam rumusan masalah. Jadi, kalau model matematika itu digunakan dalam suatu tabel atau diagram suatu persoalan tertentu, angka tertentu, cukup bilangan atau non-bilangan tertentu. Sedangkan untuk model ekonometrika sendiri yaitu digunakan untuk dalam suatu penelitian, alat analisis dalam suatu penelitian di dalam rumusan masalah itu sendiri. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang jenis model dalam ekonometrika. Untuk lebih detailnya lagi nanti akan dibahas oleh penyaji selanjutnya tentang model-model dalam ekonometrika. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang karakteristik model. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, di dalam ekonometrika terdapat banyak sekali alat yang digunakan untuk menganalisis yang tidak terdapat dalam ilmu statistik. Nah, di dalam analisis ekonometrika, pemilihan model empirik merupakan salah satu langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama ada parsimoni atau sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena di dalam model ini hanya memasukkan variabel-variabel yang dianggap penting-penting saja dan dipilih berdasarkan teori ekonomi serta fenomena yang ada dalam dunia nyata. Model ini dibangun agar dapat dipakai sebagai panduan bagi peneliti dalam mengestimasi atau memprediksi parameter atau perilaku ekonomi. Yang kedua yaitu ada data admissibility, yaitu model ekonometri yang baik hendaknya memiliki kemampuan untuk memprediksi secara besar-besaran ekonomi yang menyimpang dari kendala atau definisi ekonomi. Yang ketiga yaitu ada data koherensi. Berdasarkan model ini, model yang baik adalah model yang mampu menjelaskan data yang ada secara jelas. Biasanya kriteria ini dikaji melalui uji keserasian atau goodness of fit. Salah satu ukuran sering digunakan untuk mendukung kriteria ini adalah koefisien determinasi atau R kuadrat. Khususnya saat peneliti menggunakan analisis regresi linier. Selanjutnya yang keempat adalah konstan parameter. Parameter yang diestimasi harus konstan, dalam arti bahwa parameter model yang baik adalah besaran statistik yang deterministik bukan stokastik. Nah, apa itu deterministik dan stokastik? Deterministik di sini dapat diartikan sebagai nilai-nilai parameter yang pasti. Sedangkan stokastik dicirikan sebagai parameter yang tidak memiliki kepastian, namun
namun hanya berupa fungsi yang nilainya belum dapat ditetapkan. Saya Meliana Saputri, NIM 104. Di sini saya akan menjelaskan tentang model matematika dan model ekonometrika. Yang pertama, model matematika. Model ini dapat diasumsikan sebagai hubungan yang pasti antara pendapatan dan konsumsi, atau biasa disebut dengan hubungan yang deterministik. Nah, di dalam model matematika ini terdapat teori yang sudah dinyatakan ke dalam model persamaan matematika. Berikut gambaran fungsi konsumsi menurut Keynes, di mana Y dinyatakan sebagai pengeluaran dari konsumsi, X dinyatakan sebagai pendapatan, serta delta 1 dan delta 2 dinyatakan sebagai parameter model. Oke, selanjutnya adalah model ekonometrika. Model di sini berbeda dengan model sebelumnya, model matematika, di mana hubungan antara konsumsi dan pendapatan adalah eksak atau pasti. Nah, di sini model ekonometrika, hubungan antara konsumsi dan pendapatan tidaklah eksak atau tidak pasti dikarenakan ada beberapa faktor peubah di dalamnya. Nah, di sini agar hubungan antara peubah konsumsi dan pendapatan menjadi tidak eksak, maka model sebelumnya dimodifikasi menjadi model ekonometrika sebagai berikut, di mana U merupakan unsur galat atau peubah yang mewakili semua faktor yang mempengaruhi konsumsi yang biasanya tidak disertakan secara gamblang dalam model. Nah, di mana konsumsi Y berhubungan secara linier dengan peubah X. Tetapi di sini hubungan antara keduanya tidaklah eksak dan tergantung pada individu. Kriteria kesalahan model. Ada beberapa kriteria dalam kesalahan model, yaitu yang pertama, mengeluarkan variabel independen yang relevan. Dengan mengeluarkan variabel independen yang relevan ini akan mengakibatkan peramalan model yang tidak tepat dan peramalan model yang tidak dapat dipercaya. Yang kedua yaitu kesalahan pengukuran. Biasanya kesalahan pengukuran mengakibatkan hasil dari nilai akhir kurang akurat. Yang ketiga yaitu penggunaan format fungsional yang salah akan berdampak pada hasil akhir yang kurang maksimal. Yang keempat yaitu memasukkan variabel independen yang tidak relevan akan berpengaruh pada data menjadi tidak valid. Ada dua gejala yang dapat kita jadikan acuan apabila model yang kita gunakan ini mengalami kesalahan, yaitu yang pertama, hasil model learning menunjukkan koefisiensi regresi yang mempresentasikan arah hubungan antara variabel penjelas dan variabel respon berseberangan atau tidak sesuai dengan teori. Meskipun tidak selalu merupakan terjadi gejalanya kesalahan, namun hadirnya gejala ini merupakan peringatan terjadinya kesalahan, apalagi jika arah hubungan yang berlawanan tersebut sama sekali tidak masuk akal. Yang kedua yaitu variabel penjelas yang secara teori dan realitas seharusnya berpengaruh kuat terhadap variabel respon yang signifikan secara statistik. Selanjutnya adalah e-views. E-views atau econometric views merupakan alat statistik dan ekonometrik yang membantu pengguna software untuk membuat pemodelan dengan 3 cara. E-views memberikan kemudahan untuk memberikan informasi bagi pengguna untuk dapat melakukan analisis statistik, memberikan forecasting, model simulasi, serta memberikan kemudahan untuk membuat tabel dan grafik yang sering digunakan dalam publikasi karya ilmiah. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana memasukkan data pada e-views ini. Langkah pertama, siapkan data yang akan diolah terlebih dahulu. Usahakan data tersebut disusun terlebih dahulu ya. Langkah kedua, buka software pada e-views. Klik File, New, selanjutnya adalah Work File. Selanjutnya, langkah ketiga, pada bagian tersebut, pilih Balance Panel. Selanjutnya, langkah keempat, pada panel frekuensi annual ada 3 baris. Yang pertama, isikan dengan tahun awal dari data. Yang kedua, tahun akhir.
Dan yang ketiga itu karena kita ambil sampel 33 provinsi di Indonesia, maka isikan dengan angka 33. Langkah kelima, menuju ke menu quick, lalu pilih empty group atau edit series. Langkah keenam, setelah itu copy data yang sudah siap diolah. Perlu diingat, jangan lupa sertakan variabel independen dan dependen ya. Kemudian klik paste pada kolom atas grup. Langkah terakhir, klik close, maka data sudah masuk dalam eViews. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.